ASMR gak tuh? Seger banget, gila. Mantap. Alright guys, welcome to 30 under 30. Anjay. Ini bukan 20 Bukan under 30. lu 20 under 20. Soalnya kita udah tua cuy. Oh gitu. Tapi lu beneran 30 under 30 kan Forbes kemarin. Tuh, puji Gila. Tuhan. Tapi kalau gue lihat ya, lu 30 under 30 kemarin sebagai yang influencer management itu kan? Enggak sebenarnya. Oh ya? Gue cerita tentang itu di Forbes-nya. Jadi pas ngisi formnya, tapi sebenarnya kalau lu lihat di webnya, tulisnya itu yang Q&A group gue. Q&A group itu yang lama kan? Iya, itu yang social media account yang tentang education yang gue bikin sama Jerome. Oh, tapi kebanyakan kan gini. Gue penasaran nih. Kebanyakan kan orang taunya lu sebagai influencer management. Ini makanya podcast ini tuh interesting buat gue. Influencer management, terus tiba-tiba out of nowhere CEO of Menanti. Oke. Dan kita kan lulusan apa ya? Kita entertainer Blue, BCA Digital. Kita kan jadi musikal nih. Terus dari sana gue ngobrol banyak sama lu. Ternyata lu mendalami banget di entrepreneurship gitu. Oke. Oh iya, by the way gue lupa deh. Ini bagi teman-teman yang belum tahu. Kita kenalan dulu kali. Jehian. Kenalan. Gue juga Jehian Pananggian Sijabat. Betul. Nah, coba kita kenalan dulu sama guest kita hari ini. Oke. Salam kenal buat semuanya. Apa nih, lu nyebutnya apa? Raymond Friends? Nggak tahu. Tim Raymond aja Oke, lah. tim Raymond. Nama gue Jehian Panangin Sejabat. Kalau di internet ada yang manggil Bang Ian. Tapi teman-teman gue manggilnya J. Ini si Raymond juga Gue juga manggil manggil J. Pekerjaan gue sebagai talent manager. Nah, itu utamanya kan talent manager. Ya, itu yang paling lama sih lebih tepatnya. Tukang cuci piring. Oke, Ya, itu di ya, internet. itu juga Ya, benar, bener. itu hobi gue. Terus sekarang? Sekarang my latest venture itu di ini Menanti. Gue sebagai CEO dari Menanti. Gila, ini sponsored by Menanti nih, walaupun gue gak dibayar. Waduh. Ini by Menanti. Kita sebelum kita lanjut ada giveaway, kita harus bilang dulu nih. Oh, boleh. Ini kan Menanti keluar launching produk baru. Aduh tumpah lagi. Launching produk baru. Jadi giveaway-nya simple kayak semua dari podcast gua. Kalian tinggal Insta story, tag kita berdua. Bagian mana yang kalian suka yang paling estetik. Nanti bakal dikirimin apa nih? Gue bakal kirim 1 menu baru minuman sama 1 menu baru makanan buat 10 orang. Buat 10 orang. Oke, kalian jangan lupa giveaway-nya. Karena kita hari ini discuss tentang Menanti. Sekarang lu, makanya gue penasaran nih, lu CEO Menanti. Sekarang udah berapa cabang? 68 cabang yang udah running. Dan lu pernah bilang gue targetnya. Ya, we want to go 500. Nah, itu Sebenarnya bukan dari jumlahnya doang, Mon. Tapi gue ngelihatnya itu dari sebenarnya kayak availability-nya di kota-kota mana aja. Maksudnya lu bisa bilang kayak 100, tapi di Jakarta semua ya percuma. Gue ngeliat itu gue pengen nationwide. Dan angka yang masuk akal ya 500 gitu. Nggak, tapi gue penasaran deh. Kenapa lu dari influencer management? Gue kalau boleh jujur ya, ini gue mau jujur sama listener juga. Gue tahu duitnya nggak dikit. Gue tahu influencer management ya. Kaliber talent lu apa lu dapet tuh duitnya nggak dikit gitu. Terus lu out of nowhere, gue lumayan kaget. Lu tiba-tiba masuk ke entrepreneurship, bikin Menanti as a business gitu. Kenapa? Apa yang bikin lu tiba-tiba dari influencer management ke bisnis F&B? Oke, disclaimer dulu. Tapi sebenarnya kalau lu bilang gue pindah, kayak talent management gue sampai sekarang juga masih jalan. Maksud gue, ya gue masih tetap jadi talent manager buat talent-talent gue. Cuma masalahnya, bukan masalah sih, tapi gue nambah 1 lagi. Kayak ya tempat gue buat berekspresi lah. Nah, kenapa lu butuh Menanti buat berekspresi? Soalnya gue tahu nih, talent management sama running an F&B business itu completely different kan? Betul. F&B business lu harus perhatiin apa? Ada 3, marketing, product, COGS, kayak supply chain, distribution, franchising. That's right. Itu a lot of business thing yang kalau gue jadi lo, kayaknya lebih gampang jadi influencer management gitu. Ini a totally different world. Terus lo masuk ke sana gitu. Kenapa? Gue sih ngeliatnya gini, influencer tuh kalau udah sampai certain point, biasanya mereka itu akan launching ini kayak venture barunya mereka. Entah kalau misalnya, let's say kalau beauty influencer mereka bikin cosmetic brand atau skincare. Kalau misalnya nanti, I don't know, let's say fashion influencer mereka bikin apparel sendiri. Clothing line gitu misalnya. Betul. Dan salah satu yang cukup umum kan F&B business, ya kan. Nah, tapi yang gue lihat itu adalah gini, ketika seorang influencer itu bikin F&B business, biasanya itu mereka ya di
pajang sebagai muka dari si F&B business itu. Oh gue tahu tuh, itu yang tren-tren bisnis artis lah. That's right. Kayak zamannya Roti, gue boleh mention gak sih? Ya boleh lah, zamannya. Okay. Yeah, I don't know. Your channel, your... Jadi ya, waktu itu kan sempat yang kayak Roti bisnis, lo tau gak? Yang artis-artis, bisnis roti itu semua gitu. Tapi ya itu influencer cuma di pajangan gitu. Betul. Tapi ini maksudnya berarti lu nggak pajangan, kayak lu memang beneran run the business. Yes, itu yang bikin gue sebenarnya pengen bedain diri aja sih. Gue pengen operate bisnisnya itu juga. Jadi kayak gue dan Jerome itu as a brand ambassador juga, we have audience dan lain-lain. Tapi kita pengen ketika kita interact sama audience kita beneran bisa bikin changes to the company itself because we are the operators juga. Karena basically lu memang managing the business juga. Betul. Bukan cuma disuruh bisnisnya promosi gitu. Betul. Emang lu jalanin bisnis gitu kan. Ya lu bisa cerita dikit nggak kayak emangnya jadi CEO nanti tuh kerjanya apa sih? Waduh. Emangnya selain dari kalau gue lihat cuci piring ada, sekali-sekali jadi barista, itu kan soalnya gini di sosial media tuh gue nggak ada yang pernah nyangka lu personal lu tuh kayak lucu-lucu, cuci piring dan lain-lain. Gue tuh lumayan kaget kemarin pas kita syuting musikal itu, gue nanya-nanya lu, gila nih orang really into the business gitu. Gue bisa nanya hal-hal kayak financials, economics, distributionnya, gimana cara marketing, target untuk franchisee. Itu hal-hal yang menurut gue kalau cuma pajangan itu nggak bisa jawab gitu, tapi lu bisa gitu. Emang sekarang kerjaan lu tuh apa sih yang sebagai CEO menanti? Gue kan bikin ini berempat ya. Jadi secara entity itu gue ada 4 badan lah di sini. Gue sama Jerome jadi 1, terus ada si Sylvie yang sebenarnya lo mau undang kan? Iya, harusnya berdua biar ada cewek sekali-sekali. Terus ada Kak Bisma sama Mas Hendy. BTW Mas Hendy itu kakak tingkat gue di SMA. Oh ya? Nah sebenarnya kalau misalnya ngomong secara bisnisnya, kayak yang gue ambil, kerjaan yang gue ambil tuh not purely into the operating things. Jadi kayak let's say franchisee relations, habis gitu yang berhubungan sama supply chain yang begitu, gue nggak directly ada di situ. Tapi as a CEO, ya gue sendiri juga senang banget kan belajar. Jadi kayak gue pengen tahu itu gitu-gitunya kayak gimana. Jadi kayak ya gue bisa dibilang kalau misalnya kerjaan gue di menanti yang paling strongnya itu gue di marketing memang, karena gue sama Jerome emang datangnya kan dari marketing kan. Tapi menurut gue ya, lo tau gak banyak Instagram account yang gunain, gue jadi pengen makan. Kayak, ini bukan yang pedes kan ya? Gue gak bisa makan pedes. Bukan ya, udah nanti gue makan deh. Boleh tusukan juga ya. Banyak banget account education, mereka gunain menanti sebagai study case. Betul. Yang pas ini lo tau gak, belum launching aja, 1 minggu, berapa ribu followers, bikin toko dalam 7 hari. 10 hari. 10 hari. Ya biasa media kan exaggerate. Itu real story apa kayak dibuat-buat aja? Oh gue dikasih nih. Oke. Gue tahu berita yang lo maksud. Beberapa kayak foodies blog gitu kan munculin gue tentang kayak sama Jerome tentang kayak apa yang nyebutnya waktu itu raw marketing gitu lah ya. Iya, viral market. Itu viral banget. Berapa ratus ribu follower pas belum launching? 24 jam 138. Crazy, I think. Lo tau gak terdakwa 100 ribu tuh berapa lama, J? Nah, ya tapi not denying the privilege juga. Masalahnya kan gue sama Jerome memang basicnya kita punya audience. Gitu. Jadi ibaratnya kayak gimana nge-convert follower Jerome jutaan kan. Lo tau kan sekarang dia 5 juta. Waktu menanti itu sekitar 4, sekian. Dia bisa convert itu. Jadi menanti itu maksudnya kayak not something yang very impossible. Sebenarnya. Tapi bisa maintain si audience itu hype sampai sekarang itu sebenarnya yang bikin gue lebih bangga daripada banyak media kan nge-expose itu gimana cara gue bisa generate 100 ribu followers dalam waktu sehari. Tapi sebenarnya gue lebih bangga ketika gue bisa mempertahankan engagement rate gue di atas 10% 4 bulan setelah bisnisnya itu jalan, dan kayak hype-nya udah ibaratnya kalau misalnya bisnis yang lain-lain gitu ya udah biasa aja, maksudnya kayak udah dari mana-mana store-nya gue udah tahu, gue udah coba, ya udah gue tinggalin aja, udah biasa gitu. Iya, gue suka banget kayak the way follower tuh one thing ya. Tapi cara kalian ngestrategiin engagement itu loh sampai sekarang masih relevan. Sampai kayak story-nya masih orang pengen tahu what's next di menanti. Kayak cerita-ceritanya dan lain-lain. Itu interesting banget gitu loh. Itu menurut gue salah satu aspek bisnis yang banyak orang susah crack. Lo tau gak, banyak yang tanya gue,
hal paling susah dari bisnis apa? Figure out how to acquisition channel. Ya basically marketing gitu loh. Tapi basically lu crack dari sana gitu. Betul. Nah, branding lu sendiri nih. Gua sebenarnya ada beberapa. Lu penasaran banget sama branding gue ya? Iya, gue penasaran banget. Soalnya gue yakin gue bukan orang pertama yang kaget. Lah perasaan Jaehyun lucu-lucu aja deh di Instagram cuma kayak. Tapi lu mau berarti lu secara nggak langsung kesini tuh mau lebih serius gitu? Apa lu pengen mendalami yang lebih entrepreneurship? Tujuannya apa? Lu pengen ngapain dengan membangun bisnis ini? Sebenarnya kalau gue boleh cerita dikit ya Mon, gue tuh sebenarnya kan kayak dari gue kuliah itu sebenarnya gue emang udah tertarik banget sama entrepreneurship. Jadi sebenarnya this kind of branding atau aku sebut apapun itulah, sebenarnya gue emang suka cuci piring gitu. Cuma itu kan itu gue expose ke sosial media aja guys. Maksudnya kayak kalau gue lagi cuci piring sendiri di apartemen gitu, kadang-kadang kan gue bosen ngapain ya, udah hasil cuci piringnya gue foto, gue masukin ke Twitter gitu. Terus gue kayak ada count apa kayak mile age-nya gitu, gue udah cuci piring berapa tahun ini. Tapi sebenarnya kayak emang gue suka sama entrepreneurship dari gue kuliah. Waktu gue kuliah gue kayak ada menyadari bahwa gue cinta di bidang startup-startupan gitu. Oh ya? Iyalah, dulu kan gue 2014 nih. Gue 2014 itu masuk ITB, teknik mesin gue bro. Teknik mesin? Gue teknik dirgantara, teknik mesin pesawat. Gak ceritanya gimana gitu, lu masuk teknik mesin, ini umpamanya ganti haluannya, pivotnya gila banget Lumayan ekstrim. Iya, maksudnya cerita masuknya tuh gimana gitu, dari teknik mesin, entrepreneurship, terus ke dunia influenceran, terus sekarang jadi bisnis F&B gitu. Oke, dulu gue emang suka matematika sama fisika, ya kan? Lu lihat lah Jerome lah ya, matematika. Gue emang suka matematika fisika. Terus waktu kuliah, nyokap bokap gue bilang, lu coba SBMPTN. Ya udah gue coba SBMPTN. Gue masuk ITB. Ya fisika, matematika, gue masuk FTMD. Itu teknik mesin dirgantara. Nah kan ITB tuh tahun pertama lu fakultas dulu nih, lu gak masuk langsung jurusan. Di tahun kedua, gue masuk jurusan pilihan pertama gue waktu itu aeronautika dan astronautika. Apa itu? Kalau bingung itu aerospace engineering intinya aerospace engineering. Pesawat kan? Pesawat. Jadi kayak teknik mesin, teknik sipil tapi buat pesawat. Nah, tapi di saat yang bersamaan, gue ngelihat shifting di lingkungan gue terhadap dunia startup bro. Jadi kan di 2014 nih gue kalau ke kampus nih naik, gue masih inget banget angkot Cici itu Tegalega warna ungu. Naik angkot kalau enggak kalau lu telat dikit, lu naik ojek konvensional. Tapi tahun 2015 maba-mabanya itu udah mulai pakai Gojek sama Grab. Dulu kalau gue 2014 kalau mau delivery ya gue Mac delivery atau apa gitu misalnya McD. Tapi kan semua udah pakai GoFood sama GrabFood. Jadi gue kayak ada di that kind of shifting itu bikin gue kayak ya gue waktu itu masih kecil, gue ngeliatnya kayak inspired banget. Kayak gue bener-bener tertarik sama dunia begitu-begituan, funding lah, ya kan. Berita-berita kan di mana-mana kan. Gue tahu di awal-awal tuh pokoknya yang startup tuh nggak jauh-jauh dari keren banget kalau startup di funding. Gila disuntik dana berapa juta dolar berapa itu. Terus kayak kalau gue spesifik ceritanya si Mark Zuckerberg, ceritanya si Bill Gates, pokoknya mereka kayak gila ya, mereka bisa kayak gitu. Di umur mudanya kayak startup is the only way. Gue lihat kayak wah gue pengen sih kayak gini, especially gue waktu itu karena gue digital gitu. Nah di sini gue penasarannya gini, sekarang ini kita boleh bongkar-bongkaran nggak? Gue bongkar ini. Kita ngomong sedikit keuangan nih, ya kan? I wanna know, karena kebanyakan orang itu membangun ide bisnis itu karena mereka mau make a lot of money gitu loh dari sana. Tapi lu sendiri nih, sebelum lu bangun menanti kan menurut gue ya, kalau gue prediksi ya, wah mantap. Uangnya cukup banget gitu. Sebenarnya lu nggak settle enough gitu. Berapa tuh cukup? Berapa tuh? Ya gue penasaran nih. Lu bisa bongkar nggak range-nya berapa gitu? Karena lu ada dua nih sebagai menanti, sebagai manajemen. Lu kasih range dong kira-kira lu berpenghasilan berapa sebelum lu bangun menanti. Jadi bisa kasih gue konteks. Gue mau understand why bangun menanti dari sana. Ayo. Gue coba bongkar pengetahuan lu tentang influencer dulu deh. Boleh. Ini gue jawabnya yes or no. Kalau misalnya menurut lu di scope-nya let's say kayak talent gue tuh Jerome Hansol tuh kan yang udah di atas 3 juta YouTube-nya. Kan lu YouTuber juga nih, lu dapat AdSense dong pasti dong. Iya. Ya kan, lu kan juga jual sponsor. Nah, lu bisa gak estimasi kira-kira berapa? Nanti gue jawab yes or no aja. Lebih besar, lebih kecil atau gimana gitu. Oke, kalau gue ini buat teman-teman yang tahu ya, gue tuh buat cuan AdSense-nya. Gue bohong guys.
Itu dibanding sama kos-kos gue tuh nggak nutup. SS gue tuh sekitar 10 juta. Kalau gue jujur nih, gue jujur. SS gue 10 juta. Baik gue tebak ya, kalau Jarum berapa ya. Jadi anggap totalnya 200, ada nggak? Ada. Oke, berarti kurang kerendahan nih. Gue nggak ngomong kerendahan ya, gue bilang kan ada. 500. Ya, ada doang. Jangan lu tebak terus, Pak. Oke, pokoknya intinya in that kind of range, terus gue itu manage 12 kreator. Udah, gitu. Nah guys, jadi kira-kira tahu lah sebagai influencer management itu segitu. Soalnya kemarin ada yang nanya tahu, gue sempat contemplate kena jadi bisnis. Lu tau nggak gaji rata-rata CEO di Indonesia tuh berapa? Lu pernah ngomong yang sebelum top 99.6% ya. Itu maksudnya kan kayak cuma top 1%-nya itu doang yang bisa dapat gaji 300 juta per bulan. Even di atas 100 itu. Di atas 100 ya. Tapi rata-rata gaji CEO, gue bukan bilang ya, rata-rata gaji CEO itu 35. Oke, itu termasuk yang dari paling bawah. Dari paling bawah. Tapi yang top tier, yang misalnya emang lagi rising, itu mungkin di range 50 sampai 100. Oke. Nah, mamanya kayak gitu, CEO kan udah paling atas, gitu mamanya. Iya kan, analoginya ya, di luar dari dividen dan lain-lain. Terus gue ngeliat influencer, satu post 100 juta, satu brand deal 200 juta, satu ambasador 1M. Lu jadi mikir gak sih, ngapain gue bisnis gitu? Mendingan gue jadi influencer aja gitu. Makanya gue mau compare, kayak sebenarnya cerita lu sebagai influencer management ke menanti, gue tahu sebenarnya lu bisa lebih gede di influencer management gitu loh. Betul. Makanya sebenarnya ya lu bisa nyimpulin sendiri bahwa it's not about the money sebenarnya. Oh, it's not about the money. It's not about the money. Let's talk about that. Only. Oke. Cuma tentang duitnya. Kalau tentang duit ya nggak muluk-muluk, pasti ada faktor itu kan. Let's talk about that. Gue penasaran kayak gue masih belum kejawab sebenarnya why lu ngebangun menanti. Oke. Kalau gue ngeliatnya kayak gini. Satu, karena gue suka entrepreneurship yang gue ceritain tadi. Dan gue pengen nyoba banyak industri baru. Oh, lu gitu. Basically emang karena ada penasarannya juga ada dan lu ada passion di sana. Betul, penasaran pasti. Cuma yang kedua adalah gue itu ngelihat gini. Correct me if I'm wrong ya, buat teman-teman content creator sama talent manager mungkin ada yang ngelihatnya beda. Tapi gue ngelihatnya bahwa sebenarnya content creating itu jasa. Iya. Yeah. Oke, jadi barangnya itu sebenarnya nggak konkret. Entah kamu jual personal, this kind of content creator, terus kontennya dia itu juga sebenarnya gue melihatnya itu sebagai entertainment apa ya, kayak orang datang buat ngerasain seneng. Lu nonton, lu seneng. Ya kan? Tapi itu it's not something yang sebenarnya lu makan atau lu sesuatu lu pakai. Lu tonton itu beda sama lu pakai baju misalnya. Ya kan? Kacamata. Terus kenapa kayak nonton happy ya bagus dong gitu. Oke, jadi gue ngelihatnya adalah ini gue udah ngerti cara kerjanya entertainment industry walaupun dia nggak sampai scope. Let's say kalau misalnya kayak Korean label gitu, mereka udah jauh lebih pro. Yeah. Setidaknya di bidang yang at my level, gue ngelihat kayak gue ngerti lah cara kerjanya kayak gimana. Nah, sebenarnya adalah ke rasa penasaran itu. Gue penasaran how to manage a business with real thing product. How to manage a business. Padahal manage a business tuh malesin tau. Lebih gampang jadi influencer tau. Jadi kayak Iya makanya iya benar, gue juga merasa emang enak jadi influencer. Apa karena ini lu setuju nggak kayak influencer itu ada golden momennya gitu kayak? Itu benar banget. Kalau bisnis kan bisa nih, misalnya kita keep innovating the new product, the marketing, dia bisa sustain bertahun-tahun gitu. Tapi gue baru mulai kan influencer. Kayak ada nggak sih di saat influencer management nih, unless lu cari influencer baru terus yang lagi hype, nanti bisa turun gitu misalnya, nggak lewat dari golden momennya gitu. Betul. Karena setiap influencer itu punya eranya sendiri kalau gue ngomong. Oh, era. Kalau gue ngomongnya kayak di platform masing-masing. Gimana misalnya? Misalnya sekarang kan lagi TikTok nih. Banyak banget rising creator yang TikTok yang jumlahnya sampai jutaan. Tapi in a way mereka nggak bisa. Mereka coba convert ke another platform, mereka nggak bisa. Oh itu banyak banget sih yang jutaan tapi di Instagram cuma 20, that's 30. Right. Padahal mereka coba recycle kontennya di Instagram, atau mereka bahkan coba bikin segmen konten baru di Instagram, tapi ya it doesn't work gitu. Nah, jadi gue ngeliatnya emang per influenceran itu atau KOL, content creator itu, they have to keep innovating kan pasti. Yeah. Tapi ada faktor yang nggak bisa dilawan, yaitu waktu. Mereka pasti tambah tua. Suatu saat mereka akan berkeluarga, bener gak? Suatu saat mereka harus ubah brandingnya mereka. Nggak bisa mereka akan jadi anak muda terus.
content creator muda. Yeah. Derom misalnya sekarang, beasiswa anak content creator muda, tapi lu udah nggak usia 20 lagi, lu sekarang udah 23. Bentar lagi lu mau, let's say kayak ada hubungan sama orang lain kah, atau berarti berkeluarga dan lain-lain. You have to keep rotating the branding kan pasti kan. Lu nggak bisa jadi muda terus. Nah, when you switch the branding itu, pasti ada audiens yang ke-convert. Karena audiens lu juga tambah tua. Oh, make sense. Make sense kan? Itu deep sih. Tapi sebenarnya kalau kita ngomong bisnis ya, kayak bisnis tuh punya capability buat bisa always adjust new product, new apa. Betul, legacy kan. Yeah. Jadi kayak the innovation itu real sampai si bisnis itu ya bisa bertahan walaupun rasanya kayak gue sebagai foundernya gue udah tua, gue udah mati sekalipun, ya itu di bisnis still going. Sedangkan kalau content creator ya enggak. Berkaitan sama personal, benar. Iya, personal. Nah, kalau dari bisnis sendiri, gue mau pengen get back on track menanti. Lu kan bilang mau sampai bisa 500 cabang. Ya kan? Gue mau kupas strategi lu nih. Lu kalau sebagai CEO tuh harus siap ditanya kayak gini. Gue mau tahu gitu. Pertama. Tapi nggak di podcast. Oh iya sih. Sebenarnya kalau bisnis gue cuma bagi ke 3 sebenarnya. Product, marketing, sama operation. Gue assume operation lu Mama yang manage 500 cabang itu lumayan susah lah. Supply chain barang bahan mentahnya keluar kemana-mana, SOP-nya. Itu partner lu? Partner gue. Partner gue. Lu kebanyakan, lu involve di produk R&D nggak? Involve. Coba, lu bisa cerita dikit. Sekarang di prosesnya bikin produk baru, menu baru di Menanti. Kayak itu sepengaruh apa sih ke performance penjualan Menanti atau gimana gitu? Oke. Satu golden rule, ini juga gue belajar throughout the way ya. Gue gak tahu kan hal ini sebelumnya. Menu baru itu pasti ningkatin sales. Instan langsung. Karena orang penasaran gitu. Orang penasaran. Jadi kayak when you see kayak brand itu bikin produk baru, itu sebenarnya targetnya 2. Entah mereka emang pengen stay relevant atau mereka pengen back to being relevant. Oh, Gitu. Berarti produk as marketing, bukan just produk as produk gitu. Sebenarnya itu. Oke. Jadi kayak let's say ketika gue launching ini, ya kalau lu mau gue bongkar, salesnya naik. Salesnya naik. The moment, karena kayak ketika gue launching ini 2 produk baru, bahkan yang kalau lu lihat yang ini chicken popcorn ini, itu we produce new sauce, not a entirely new product sebenarnya. Iya. Ya kan, kalau minuman ya memang new product. Itu aja kita bisa generate jadi multiple content dan multiple activities di social media. Nah, contohnya nih, kita harus konkret dong. Pas lu launching ini, penjualan hari ini naik berapa kali lipat? Kita harus buka dong. Aduh. Nah, Oke. Gini, lu kan mau bongkar, gue juga bongkar. Contohnya nih, Ternak Uang pas free event, kita tahu nih, pas free event kita penjualan naik 12 kali lipat di 1 hari free event itu. Contohnya. Jadi setiap entrepreneur kan harus figure out winning strategi mereka kan. Kalau so far lu udah ngelakuin kayak gini, naik berapa kali lipat? Oke, makan dulu. Oke, sebentar ya. Lu mau ngelihatnya angkanya dari mana nih? Gross Karena kan aja, kayak, gross aja. Rata-rata per Oke, outlet. angkanya gue tahu, ya kan. Tapi kan sebenarnya kalau gue bisa bilang si R&D proses menuju si marketing gue ini, yang menu-menu ini, itu kan setelah PPKM shit ini happening kan sebenarnya. Iya. Jadi gue metrik membandingkannya itu antara sebelum PPKM atau waktu lagi PPKM ini. Oke. Karena kalau gue bandingin sebelum PPKM, it's actually kayak going back to the hype waktu awal-awal ini. Karena kan sebenarnya Menanti umurnya baru 4 bulan. Jadi kayak gue bisa bilang, we are now kayak going back into the April-May hype salesnya. Oh itu, wah, Itu gue kebayang. ya kan? Ya, angka Ya. pasti dong berapa kali lipat dong. Jangan. Aduh, gue masih izin nih, Sylvie berarti ya. Tolong, ini CEO-nya masih berbagi. Gue aja sebagai CEO Ternak Uang sering berbagi. Oke, itu Gitu ya. emang lu R&D ini berapa lama biasanya? Prosesnya tuh gimana sih? Oke, jadi prosesnya gue with my partners, kita ngelihat otomatis kan kalau F&B kan kayak kita nyari problemnya kan. Kayak problem yang internal, kayak apa kira-kira yang customer lu pengen dari lu, atau kira-kira apa yang customer lu pengen in general terhadap seluruh F&B. Oke, Kita lu waktu itu research? kita research dan kita come up dengan 2 menu sebenarnya. Satunya QWT, satunya lagi ada. Oh. Nah, Kenapa? yang Ini akhirnya gak seru banget di podcast, gak ada yang mau buka gini-gini. Oke, hibiscus. Oh, hibiscus. Oke. Ini gak jadi tapi gak jadi launching. Iya, yang satu setelah proses discuss, we go with the QWT.
Oke. Begitu. Itu berapa BTW lama? ini namanya Kitiwi ya. Kita ubah jadi Kiwiti diubah jadi Kitiwi. Lucu sih. Yang kayak gitu yang mikirin siapa sih? Kayak konsep lu. Gua. Kalau ini gua dengan bangga gua bisa bilang yang bikin nama minumannya gua. Yang soalnya gue suka loh konsepnya kayak menanti, minti, kayak apa itu lucu banget sih semuanya sih. Kalau makanannya semuanya juga. Ini prosesnya berapa? Berapa lama dari lu nge-research apa yang customer mau sampai produk ini akhirnya launching di Around 1 month. 1 month. Dan lu involve prosesnya dari awal sampai akhir kayak gitu. Yes. Tapi nggak yang kayak ketika mereka bikin tim R&D-nya di dapur, di kitchen bikin, ya gua nggak sampai kayak, oh ini tambahin sedikit, kurangin sedikit, nggak yang kayak gitu. Tapi in the prosesnya itu kayak kita ngumpul, terus kita scoring, terus itu kita give feedbacks, terus scoring lagi, scoring feedbacks, kayak gitu-gitu. Ternyata prosesnya kayak gitu ya. Padahal itu pasti beda banget sama keseharian lu ya. Oke, let's say marketing deh. Oke, itu produk. Produk. Marketing. Karena I would say ya, menanti bisa sukses karena lu ngelakuin very different marketing strategi dibanding F&B yang lain. Pertama, brandnya attach ke lu sebagai content creator, attach ke Jarum sebagai content creator. Itu aja udah give personality. Lu bisa share sedikit nggak? What's your secret sekarang lu lakuin in marketing strategi lu? Karena gue rasa ya, orang kira kayak marketing itu cuma sekedar, oh yaudah post. Tapi gue yakin lu ada kayak strategi di belakangnya gitu. Oke. What's your marketing strategy sampai bisa menanti kayak sekarang gitu? Oke. Gue gini. Aduh, ntar gue pikir dulu. Lu ngelihat gue sebagai manajer, apa yang bedain gue sebagai manajer nih dengan manajer talent lain? Lu ngeliatnya apa? Karena lu yang paling gampang. Karena lu walk the talk, lu sendiri influencer. Oke, gue sendiri influencer. Gue walk the talk. Artinya apa? Gue influencer kan, gue punya audiens ya kan. Benar. Bahkan kayak ya ada yang bilang kayak anjir talentnya apa manajernya aja verified gini gitu misalnya. Talentnya kan bahkan ada yang belum verified gitu. Nah itu salah satu. Nah sebenarnya gue ada this kind of secret sauce di talent management gue juga. Dan ini bukan sesuatu yang secret sebenarnya, kayak audiensnya tahu bahwa mereka bisa ngobrol sama gue. Artinya gue melihat bahwa talent management ini sendiri pun sebenarnya talent. In its own way, dan cara kerja gue yang itu gue apply di Menanti sebenarnya. Jadi sebenarnya walaupun dua industri yang berbeda, gue kayak menemukan gimana caranya ini bisa gue bawa ke Menanti walaupun beda industri. Yaitu di marketingnya. Jadi kalau di marketingnya lo lihat, kita bukan tipe yang ada KPI posting. Misalnya, ini sosial media admin gue 1 minggu harus ngepost 7 gitu misalnya, 1 hari 1. Ya kan? Terus disiapin, oke, Senin ini, Selasa ini gini. Gue nggak ke arah sana, tapi gue ke arah yang kayak, oke, seminggu 1 nggak apa-apa, tapi lu harus high engagement. Serius? Nggak masalah gitu? Nggak apa? Itu break a lot of guideline loh. Kita kalau lihat brand-brand lain, 1 kali seminggu, gila. Orang bakal lupa gitu. Nah, makanya gue kayak melihatnya adalah, kita breakdown dulu nih. Misalnya Instagram. What kind of post yang sifatnya itu harus ada terus to keep you relevant. Mana yang nggak perlu ada terus dan yang nggak apa-apa. Dan kita define itu sebagai gini. Instagram feeds itu bukan sesuatu yang harus ada terus. Instagram stories sesuatu yang harus ada terus. Feeds itu lu bertarung nih ya di HP lu. Feeds itu maksimal cuma muat 2. Jadi artinya lu 1 sebagai account Menanti toko nih. Lu bersaing sama mungkin ada 1 orang nge-follow ribuan account, lu harus bersaing sama ribuan account itu. Sedangkan kalau story itu dalam satu HP lu buka, itu orang lebih gampang untuk ngeliat berapa aja yang ada di atas itu. Make sense. Jadi kalau lu lihat Menanti, kita hard di IG story banget. Nah, tapi kan gini, lu bilang Menanti as a talent, tapi kan marketing channelnya beda. Kalau talent kan misalnya konten organik gitu, misalnya lu nge-post bahas apa. Menanti at least kalau gue ngelakuin ini nih, marketing channel, performance ads. Performance-nya aja semuanya nih. SEM, YouTube ads, Instagram, Facebook, TikTok ads juga kita ngelakuin. Kita ngelakuin GDN, itu untuk performance doang. Terus kita ada content marketing, kita work with micro-influencers dan lain-lain, kita ada free events. Itu kan ada banyak tuh, kayak gitu. Kalau lu marketingnya tersebar di mana sih kan? Umpamanya, yes, you treat as talent, tapi beda lah bisnis sama talent gitu. Iya benar. Tapi gue melihat, beda lagi kalau ini, beda lagi kalau lu ada marketing di Grab sama GoFood gitu loh. Betul. Ini lu tau, nggak banyak F&B player tahu bahwa kayak lu diskon di Grab sama GoFood ada beberapa disubsidi, ada beberapa apa. Kayak ternyata rate-nya tuh beda-beda. Itu gue baru tahu tuh. Dan teman-teman F&B gue. Itu kan kayak marketingnya jadi jauh lebih luas dibanding lu cuma handle influencer, just the content gitu. Betul. Apa yang lu lakuin beda gitu di sini?
Yang lu lakuin sama gue ngerti lah. Ya, engagement. Yang lu lakuin beda apa di Menanti? Dibanding sama apa dulu nih? Dibanding sama your talent management. My talent management. Ya otomatis gue diintroduce ke hal-hal baru kan. Let's say kayak IG ads, TikTok ads gitu-gitu. Di talent management gue nggak pernah pakai itu. Iya. Gue nggak pernah pakai. Malah kebalik kan. Ibaratnya kayak beberapa brand nge-add boost konten dari ini gue, talent gue. Itu di add boost atas nama mereka. Tapi kalau di Menanti ya gue harus belajar gimana caranya gue bisa add sendiri. Tapi to be honest with you, we haven't spent any penny on IG ads, TikTok ads, and Twitter ads. Oh ya? Atau apapun. Lu bener-bener double down di memang organic content. Organic content. Nah, gimana caranya gue bisa double down di organic content? Gue spendnya on people. Oke. Social media team salah satu yang paling biggest spending gue. Oke ya? Serius? Social media team? Itu yang gue bilang tadi. Oh. Gue treat my lu nyebutnya apa, karyawan tim Raymond dan segala macam. Gue treat itu sebagai talent di dalam Menanti. Oke. Jadi kalau lu lihat istilahnya kan ada Minti 1, Minti 2, gue sama Jerome. Tapi ada Minti baru, itu karyawan gue, tim gue yang itu secara gaji lumayan tinggi. Tapi dia handle dan dia jadi persona pengganti gue dan Jerome di Menanti. Dan gue kasih dia tugas bahwa lu harus coba gimana caranya gue sama Jerome lebih pasif. Lu harus gantiin gue sama Jerome. Tapi lu harus pertahankan bahwa netizen kita tetap mau ngobrol sama lu, walaupun udah nggak ada gue sama Jerome di Menanti. Dan gue spend begituan sama orang-orang yang kayak gini nih banyak. Di Twitter ada lagi, Mintweet, di TikTok ada lagi. Tim sosmed lu berapa orang yang dari? Nah, itu cukup banyak. Cukup banyak. Karena lu memang, jadi kalau menurut gue key message-nya di sini, lu memang forte-nya di sana. Jadi makanya lu dalemin sekalian di social media tim gitu. Lu banyakin orang di sana gitu. Soalnya ketika gue ngelakuin competitive analysis, gue melihat bahwa kelebihan gue dari social media. Ditambah gue dan Jerome emang gue pemain social media, double down on that. Ya itu very good strategy gitu. Gue rasa ini semua support ke what's coming next for Menanti. 500 cabang is ambitious loh. Itu kalau menurut lu targetnya ini gue mau tentang future of Menanti nih. Lu bilang 500 cabang. Selain dari 500 cabang atau apa, lu ada target lain gak sih? Ujungnya tuh lu pengen Menanti ini jadi apa gitu? Lu sendiri sebagai CEO, sebagai Menanti, oke lah grow 500 cabang. Oke lah uangnya banyak ya, oke. Gue juga mau uangnya banyak gitu. And then what gitu? Gue mau tahu what's your plan buat Menanti masa depan ini. Mungkin nggak? Kalau misalnya Menanti sukses banget as a business, lu mundur pro influenceran itu gue penasaran. Gue penasaran. Karena jujur ya, gue banyak ngobrol sama teman-teman gue influencer, akhirnya ngejalanin bisnisnya gede. Gue mau mundur aja di sosial media gitu. Gimana? Coba. Gue penasaran. Yes. Lu mau kayak gitu plannya? Kayak one day bisnisnya benar-benar bisa bikin gede, lu mundur dari sosial media. Lebih tepatnya adalah gue akan membuat Menanti ini as a Menanti group. Tapi nggak lepas dari influencer. Gimana caranya? Gue udah ada yang gue pikirin, gue juga udah presentasi ke partner-partner gue dan we'll go with that. Jadi sebenarnya not entirely gue lepas dari influenceran itu. Karena kalau lihat sebenarnya di Menanti sendiri, ya ini influencer driven business. Dan gue sebagai CEO, gue berusaha integrate itu gimana caranya supaya bener-bener exponentially ini. Jadi sebagai katalis. Jadi influencer driven itu sebagai katalis dari si bisnis ini. Jadi influencernya sebagai katalis, bukan influencernya sebagai produk. Benar. Itu yang beda kan yang dari pas nanti. Lu ada kepikiran ini gak sih? Lu 500 cabang fundraising dan lain-lain dengan ceritanya hangry lo. Raise berapa juta dolar dan lain-lain. Ini yang lu gak pernah bisa rasain kalau lu jadi influencer management. Kayak bener gak? Masuk ke dunia pitching, fundraising. Gila, kita bisnis yang bisa grow eksponen 10 kali lipat, 100 kali lipat dalam berapa tahun. Lo ada plan ke sana nggak? What's the future? Ada. Bocorin dikit dong. Fundraising buat apa? Itu buat ngedukung lu sampai 500 cabang itu. In a way. Apa lu bakal bikin sub brand atau apa gitu? Itu juga. Kasih gue gambaran dikit dong. Dalam setahun, what's your target gitu loh? Oke, in my target ya, our nearest target adalah in Q4 2021 kita udah deal 200. Gitu cepat banget sih. 200 di akhir tahun ini ya. Ya. Terus in 2022 kita udah run itu to 200 plus. Nah, jadi kan sebenarnya kan kayak sekarang nih gue bisa bilang, tadi gue bilang ke lu 68 yang running store-nya. Yeah. Tapi sebenarnya in the back end gue udah fix ada 100 lebih. Gimana tuh?
Maksudnya kayak udah deal. Udah deal. Oh, tapi lebih. cuma belum dioperate aja. Tapi belum dioperate. Jadi Kenapa? sebenarnya kita dorong itu sampai 200, lalu the operation launchingnya itu kita dorong juga sampai 200 di tahun depan. Gitu. Terus nanti fundraising, kalau mau fundraising buat apa? Nah. Let's say tiba-tiba gue denger news menanti berapa juta $, fundraising dari mana? Woi, jangan ngomongin gitu. Ya kita wishful thinking. Gue juga nanti kita siapa tahu kita beritanya keluar barengan gitu kan. Ternak uang nanti terus kita aja. What's the plan gitu? Kalau lu pengen fundraising itu pasti buat ekspansi dong. Apa lu pengen bikin sub brand? Soalnya mimpi lu gue rasa udah gede banget sih. Tadi kan gue udah bilang, menanti sebenarnya grup gue pengen, yes. Jadi when we talk about menanti grup, ya you can fantasize about it. Tapi gue nggak mau confirm anything. Ya, but it's around bahwa bukan cuma menanti teh sama makanan doang kan. Lu pengen ini berbeda jadi grup. Kayak it's a big dream. Yep. Itu mimpi yang gede banget sih. Yes. Kayak gue gak nyangka seorang Jahian cuci piring lucu-lucu di social media punya big dream to actually become an entrepreneur, bukan cuma kayak artis-artis yang jadi apa ya, spokesperson dari sebuah bisnis gitu. That's right, betul. Lo ada ini gak sih sebenarnya kayak ini lebih ke closing statement lah. Kita kayaknya gue udah kayak gue lumayan amazed sih, kayak siapa yang nyangka guys, Jahian cuci piring lucu-lucu. Lu ulangmu, lu udah. Ini umpamanya bisa jadi kayak apa ya, menanti itu bisa jadi kayak stepping stone lu berubah, lu jadi kayak di entrepreneur guy yang orang nggak nyangka, boom, kayak orang kaget gitu, gila. The next content, the next big thing, orang nungguin Jahian apa, what's the next venture yang dibikin gitu. Nah, itu keren sih kalau gitu sih. Dan lu udah nyokong Forbes 30 under 30, itu udah keren banget. Gua Kalau nggak salah guys, ini sneak peek ya, kayaknya tahun depan guys. Amin, anjir gila. Amin. Tapi kalau digituin malah takut gak jadi gue. Aduh. Lo ada saran gak sih buat kayak teman-teman sekarang kan ada yang ini, opini lo terhadap yang mereka memulai karir sebagai content creator, sebagai bisnis. Gue mau tahu what's the most lesson learned yang lo pelajarin pas lo akhirnya dari itu ke menanti. Pelajaran yang paling penting yang lo ngerasa berubah di hidup lo tuh apa sih? Pas akhirnya bener-bener lebih kayak entrepreneurship. Oke. Sebenarnya kalau nanti kita bicara soal ini ya. Tapi kalau misalnya bicara soal entrepreneurship itu, gue sama Jerome nih kita pernah discuss nih. BTW ini di video yang tentang Forbes itu, tapi akhirnya nggak dimasukin YouTube. Karena kayak kita ngerasa tuh apa ya, tuh nggak nyambung lah. Tapi kalau gue pikir-pikir sebenarnya nyambung juga. Jadi dulu tuh gue tentang keluarga dulu gue bentar ya. Jadi kan bokap gue tuh S2 di Malang. BTW bokap gue pendeta, dia ngambil teologi. Nah, otomatis setelah dia lulus, abis itu kalau pendeta tuh kerjanya ini dipanggil sama gereja mana nih untuk melayani di situ. Nah, gue itu sebenarnya kan lahir di Jakarta. Gue sebenarnya keluarga Jakarta. Waktu bokap gue S2 di Malang, gue ke Malang. Jadi gue pindah sekolah. Waktu bokap gue lulus, itu gue kelas 3 SD. Jadi belum selesai SD, bokap gue dipanggil ke Surabaya. Gue pindah lagi ke Surabaya. Oh, lu pindah-pindah gitu? Gue pindah-pindah. Nah, di Surabaya itu, gue bingung mau sekolah di mana. Karena kayak aneh kan fasenya, naik kelas 3 terus pindah sekolah, maksudnya masuk tengah-tengah SD gitu. Akhirnya kayak gue inget banget waktu itu kita keliling Surabaya tuh nyari sekolah-sekolah, ya ke sekolah Kristen, ke sekolah mana, ke sekolah negeri dan lain-lain. Sampai akhirnya ada satu sekolah yang akhirnya gue masuk situ, namanya Intan Permata Hati, IPH. It's international school. Sedangkan bokap nyokap gue nggak punya duit, tapi itu sekolah Kristen dan si kepala sekolahnya itu bilang ke bokap nyokap gue, kalau buat anak pendeta, lu boleh bayar terserah lo. It's free. Jadi akhirnya kayak gue sekolah di situ. Tapi bokap nyokap gue, waktu itu gue nggak tahu tentang financial lah ya, tentang kayak bokap gue nggak bayar uang sekolah dan lain-lain. Tapi nyokap gue bilang, kalian masuk sini, kalian bisa, ini adalah kayak ibaratnya sesuatu yang susah banget buat lo. Karena ibaratnya, lu kalau tahu Crazy Rich Surabaya itu, yang istilah-istilah gitu, semua teman-teman gue Crazy Rich Surabaya. Lu jadi kayak satu sendiri yang kayak anjir, aneh banget lah pokoknya. Tapi nyokap gue waktu itu udah mewanti-wanti gue itu waktu gue liburan, dan dia bilang kayak gue waktu itu nggak bisa bahasa Inggris, padahal itu sekolah pengantarnya bahasa Inggris. Iya, gue majerin nggak bisa bahasa Inggris. Akhirnya kayak nyokap gue ngelesin gue bahasa Inggris langsung dari dia, jadi dia langsung ngajarin gue cara baca, cara apa. Dan salah satu kalimat yang nyokap gue sebutin waktu itu adalah memang lu nggak, maksudnya kayak Ian, Jerome nggak sekaya teman-teman, tapi
Tapi dia bilang kayak gitu. Dia bilang kayak gitu. Tapi mama bakal ngajarin sesuatu yang nggak bisa dibeli pakai uang. Dia bilang kayak gitu. Waktu itu gue nggak ngerti lah ya. Waktu itu kan nyokap gue kata-katanya gini, nilai. Nyokap gue bilangnya nilai. Maksudnya nilai ujian. Nilai nggak bisa dibeli pakai duit. Tapi gue yakin teman-teman semua di sini yang mendengar, ya zaman sekarang mah nilai juga bisa dibeli pakai duit gini. Tapi setelah gue tarik sini, gue sama Jerome ngobrol, sebenarnya bukan entirely konkret nilai ujian yang dimaksud itu. Tapi emang ada hal-hal yang nggak bisa dibeli pakai duit. Dan gue sadar waktu itu, gue tuh jadi entrepreneur di sekolah gue. Waktu gue SD itu, gue jualan di kantin, gue beli barang dari Mangga 2, terus gue jual di kelas. Jadi sebenarnya that kind of sense entrepreneurship itu bukan datang tiba-tiba pas gue udah kuliah dan lain-lain. Gue bilang sama Jerome, kita waktu SD kita jualan barang Mangga 2 ke teman-teman kita. Laser-laseran harga 1.500 gue jual 5.000, penghapus warna-warni gue jual 15.000 ke teman-teman gue. Jadi kayak sebenarnya life lesson itu diajarin waktu gue masih SD itu. Dan gue baru tahu cerita ini. Ini sebenarnya. Soalnya gue yakin high pressure sih. Lu masuk ke international school, semuanya crazy rich. That's right. Dan lu dari SD diajarin nilai itu fight value-nya buat lu harus jualan, lu apa gitu. Dan lu mulai dari sana. Akhirnya dari sana lu bisa, jadi lu ngerasain struggle-nya ke bawah sampai sekarang atau gimana? Kayak betul. Itu ke bawah sampai sekarang. Bahkan kayak ketika gue trace back, gue itu angkatan pertama di sekolah itu. Jadi gue nggak punya kakak kelas. Lu bayangin betapa enaknya angkatan gue. Nggak di ospek, nggak apa. Terus kayak yang what we have itu cuma adik kelas. Terus kayak teman-teman gue semuanya crazy rich dan lain-lain kan. Dan gue adalah ketua OSIS pertamanya IPH. Maksudnya kayak di saat itu yang langsung kayak waktu itu gue ngobrol sama Jerome, dan Jerome itu adalah calon ketua OSIS di generasinya dia. Tapi waktu itu dia dipanggil buat lomba Olimpiade Matematika, jadi dia nggak jadi masuk OSIS. Nah kan gue langsung bilang ke Jerome, jadi kayak momen itu yang mama maksud sebenarnya. That kind of thing, leadership itu yang nggak bisa dibeli pakai duit. Jadi mau teman-teman gue sekaya apapun, in the end mereka tahu bahwa, dan guru-guru gue tahu this person is the leader gitu. Dan itu yang menurut gue kayak, ya itu gue pengen sharing. Kalau misalnya kita lihatnya di sekarang, ya itu udah hasil buah dari dulu yang struggling yang gue lewatin selama gue sekolah di SD SMP itu. Ini gue suka sih story-nya, soalnya everyone thinks kayak sukses itu instan. Tapi lu sebenarnya bisa trace back dari awal-awal gimana cara digedein, kayak values-nya apa. Dan values ini akhirnya ngebentuk lu sampai sekarang, dan ini akhirnya jadi lesson lu bisa sampai ngebangun menanti dan lain-lain gitu. That's right. Terus sekarang gini, kalau kebanyakan orang ya, ini correct me if I'm wrong. Kebanyakan orang yang udah punya ngalamin kayak gitu, punya sense pengen contribute balik gitu. Yes. Orang. At least kalau bagi gue pernah di tahap nggak disupport entrepreneurship. Karena sebagai anak muda, apalagi yang nggak punya terlalu banyak bantalan finansial, umpamanya nggak punya koneksi gitu kan, resikonya gede gitu. Makanya gue personally, gue memulai konten ini, gue mulai podcast ini, karena gue pengen impact Indonesia secara entrepreneurship. Gue mau ngebantu anak muda dan bisnis UMKM ke depannya anyway possible. Makanya gue salah satunya bikin konten investment dan lain-lain gitu. Lu, what's your opinion terhadap itu gitu? Apa upbringing lu dari SD yang susah, di crazy rich semua, tapi lu yang sendiri paling beda, tapi lu jadi ketua OSIS gitu. Itu ngubah apa sih dari diri lu sekarang gitu? Yang sekarang. Oke. Bahwa yang sekarang ya, banyak sih sebenarnya, Ray. Salah satunya adalah yang paling gampang, bahwa kayak you can be anything yang lu mau sebenarnya. Kayak banyak orang tuh berhenti ketika udah tahu bahwa ada, ya lu bilang tadi kan, let's say kayak bantalan financial dan lain-lain, itu yang bikin mereka dihantui perasaan you cannot go on gitu. Ya, atau bahkan kayak you cannot start at all. Tapi sebenarnya yang gue rasakan adalah gue mengalami itu berkali-kali, dan turns out you can fight your way out gitu. Ya, dan sekarang I would consider udah first 30 under 30, lu udah punya menanti dan lain-lain. Disebut lagi. lu lumayan accomplished sih. Gua dan lu sekarang umurnya lebih muda daripada gua. Lu berapa sih umurnya? Gue 25. Holy shit, ya lebih muda daripada gua. Ya, for sure lah. Lu nanti with all the best buat menanti grup dan lain-lain. I think kayak there's only going up lah buat lu. Waduh.
Thank you so much. Lo ada saran nggak? Penutup, kalau 20 under 20 itu biasanya sarannya buat the other people yang umur 20 ke bawah gitu. Mungkin ini general lah saran yang lu ngerasa relate ke situasi lu sekarang. Lu ada saran to our viewers nggak? Yang mungkin mau ke dunia content creator, mau mulai bisnis, mau mulai F&B. Oke. Kayak ini kalau di seminar gue sering banget ngomong ya, bahwa the world is changing really fast, right? The world is changing really fast. Dulu gue ngomong ini ketika sebelum ada pandemi. The world is changing really fast dan lain-lain. Tiba-tiba the pandemic strikes, boom. Lebih cepat. Bener-bener lebih cepat, bener-bener cepat banget, ya kan? Ada perubahan-perubahan yang memaksa lu buat adapt di situ. Let's say, lu naik kelas dari kelas 12 ke kuliah di saat pandemi, lu mau nggak mau lu harus kuliah online, lu nggak ngerasain ospek kayak gimana-gimana. Itu perubahan cepat yang ibaratnya kayak nggak, lu dipaksa buat adapt di situ. Artinya apa? Bahwa the world is moving really fast. Perubahan itu nggak nunggu lu siap apa enggak. Nggak nunggu lu siap apa enggak. Pandemi nggak nunggu lu siap dulu ngerasain kuliah online. Nah pertanyaannya, lu mau ketinggalan apa enggak? Kalau lu nggak mau ketinggalan, be adaptive. Gue setuju banget tuh. Be adaptive guys. Kalau di dunia startup, agile itu. Yes. Kita harus nggak bisa close minded lah. Apalagi di zaman sekarang. Alright, keren banget. Gila. Ini udah berapa menit by the way? Ini jujur interesting story sih. Jadi reminder nih buat teman-teman, kita dari tadi sambil makan menanti. lu sisa berapa? Gue masih segini. Gue sisa 3 kentang. Gue masih banyak ternyata. Gue biasanya makan paling cepet, tapi minuman gue udah habis. Gue belum. Jangan lupa ada giveaway. Ada tag aja kita, nanti dikirim menu barunya. Yang pedes itu kan? Iya, kalau nggak gini deh, kalau misalnya lu nggak bisa pedas, ininya gue ganti jadi nggak pedas. Tapi minumannya tetap minuman baru. Nggak seru sih, gue pengen lihat. Itu yang benar. Gue pengen lihat mereka sampai keringetan. Gue sengaja minta nggak pedas atau enggak. Sekarang kita udah ngelap-ngelap gini terus pas lagi podcast. Jangan lupa ada giveaway. Kita berdua. Lu kalau bisa seminar atau apa ada kayak penutupan gitu nggak sih? Nggak ada. Itu penutupan gue. Yaudah kayak gitu aja. Kalau Erika kan kapan-kapan lagi atau gimana? Kita nggak ada penutupan nih. Mau ini jamatane matamu jiwa. Jangan anjir. Kita serah ya boleh lah. Jangan. Ya udah kita penutupannya normal-normal karena kita bukan sama 20 under 20, kita udah dewasa. Oke guys, see you in the next podcast. Thank you Jehan for being here. Thank you Raymond. Bye.